Allahu Akbar. Astagfirullah. Tenangkan diri Anda. Anda bisa tenangkan diri. Tolong tenangkan diri. Kita ngobrol baik-baik. Kita ngobrol baik-baik. Tenangkan diri Anda. Nah, Anda bisa duduk. Dengan siapa ini? Kamu jijik sama manusia. Kamu nggak suka sama manusia. Ya manusia kan nggak mengganggu kamu. Pak Kiai merasa sedih ya? Pak Kiai merasa sedih karena kejadian itu sungguh memilukan. Jadi banyak santri beliau yang meninggalkan dipenggal sehingga kematian mereka tidak sempurna. Sampai detik ini, apakah belum ada yang membantu untuk menyempurnakan? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share karena kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Saat ini kami berada di sebuah monumen yang bernama Monumen Kresek, tepatnya di Kabupaten Madiun. Monumen ini merupakan saksi sejarah pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Di sini banyak beredar mitos bahwa tempat ini terkenal sangat angker. Banyak warga yang mendapatkan penampakan, bahkan gangguan seperti suara-suara ketika melintasi tempat ini. Walaupun ketika di siang hari tempat ini merupakan tempat wisata sejarah yang dikunjungi orang dari berbagai daerah. Sebelum kita menelusuri lebih jauh tentang energi yang ada di tempat ini, saya ingin Panglima memantau dulu. Seperti apa sebenarnya energi yang ada di tempat ini? Ya memang ini dasarnya juga kan wilayah di sini kan banyak memang hutan ya. Memang makhluk astralnya sendiri yang saya lihat itu memang banyak sekali. Banyak perwujudan seperti ada harimau, saya lihat ada makhluk tinggi hitam bertaring, ada juga seperti kakek-kakek tadi di sebelah sana. Dan di jalan juga saya lihat banyak makhluk yang seperti bertanduk dan berekor. Itu juga banyak yang saya lihat. Ada juga penampakan wanita seperti kuntilanak yang bergentayangan. Banyak juga anak-anak kecil seperti sebangsa tuyul yang saya lihat tadi. Jadi ramai sekali. Banyak makhluk-makhluk lainnya juga yang berada di daerah sekitar jalanan di depan monumen ini dan di sekitar sini. Nah kalau patung yang di belakang kita nih Panglima, ini kan sebenarnya menggambarkan kekejaman PKI waktu itu ya, terjadi di tempat ini dan ini sebagai bukti gitu, sebagai monumen yang mengingatkan kita tentang kejadian itu. Nah di patung ini sendiri ada energi apa Panglima? Ya kalau saya sih melihat memang di sini terasa banget ya aroma kekentalan kekejaman dahulu ya dari ciri patung yang memang dibuat ini. Ya memang kalau saya lihat sendiri tidak ada apa-apa sih ya, tapi memang di sekitar sini memang terutama di pinggir jalan sana masyarakat katanya sering melihat banyak sosok-sosok makhluk astral yang mengganggu. Oke baiklah, Sobat Mata Langit. Sebelum kita melanjutkan penelusuran dan juga nanti akan melakukan mediumisasi untuk lebih jauh kita mengetahui sejarah tempat ini,
Saya Ferry. Ya, yang saya dengar dan juga saya sih pernah mendengar langsung itu bahwasanya banyak sekali info yang mengatakan kadang kalau tengah malam itu ada segerombolan serdadu, dan ketika mereka penduduk melihat itu tanpa kepala seperti itu. Juga suara-suara orang kayak berbaris gitu, teriak-teriak, dan konon juga ada pocong-pocong juga sih. Sebenarnya kalau monumen ini kan karena untuk memperingati, untuk mengingat pada tahun kejadian tahun 48 dulu ya. Dulu sebelumnya di sini tuh ya hutan belantara begitu. Kalau kecelakaan sih sebenarnya banyak terjadi di tempat-tempat yang agak tinggi juga sih. Sebenarnya kalau kita menelusuri desa Kresek itu masih panjang sekali, dan memang banyak kejadian-kejadian kayak kecelakaan terus masuk jurang juga. Dulu tuh ada kejadian, waktu itu teman saya itu baru pulang tuh kan dari Madiun. Nah dari Madiun, sedangkan dia itu rumahnya di daerah Kresek, nah harus melewati jembatan itu. Nah terus tiba-tiba dia merasa helmnya tuh ada yang mukul-mukul gitu loh. Terus ini apa gitu kan. Nah terus ternyata ketika dia lihat ke atas itu ternyata itu ada kepala yang mukulin helmnya itu gitu. Kepala yang melayang-layang. Oh sudah lama sekali, tapi memang kayaknya banyak juga warga yang dulu ya itu juga mengalami hal yang nggak jauh beda. Jadi sering kalau di situ selalu ada penampakan, terus helmnya itu dipukul-pukul. Pernahkah Anda mendengar tentang kisah klinik di sana, kisah mistis di sana? Kalau saya dengar sering, tapi biasanya kalau untuk yang yang pernah kemah, kan dekat situ kan ada bumi perkemahan. Ya biasanya itu katanya sih ada yang orang baris tanpa kepala. Apalagi Mas yang mungkin Anda pernah mendengar? Iya kayak katanya sih itu kan kayak istana jinnya tuh. Katanya orang sekitar situ. Jadi orang situ berani ke situ kan cuma kalau pada saat terang, kalau malam sudah nggak berani. Mungkin ada cerita mistis yang Mbak pernah dengar atau mungkin pernah ngalami? Kalau ngalamin sendiri sih belum pernah, tapi kalau dengar cerita itu dari teman-teman, karena kan pernah kemah di area monumen itu waktu malam itu pernah teman saya kayak dipanggil gitu untuk ke arah monumen Kreseknya, sampai mau ke tengah jalan gitu, untungnya teman-teman yang lain tuh manggil biar nggak sampai ke sana, soalnya kan bahaya juga kalau udah malam. Sama ada banyak ditampain sih teman-teman. Iya. Apa penampaannya? Iya, penampakan lebih ke jin. Iya. Ke jin ya? Jin sama perempuan, nenek-nenek gitu. Nenek-nenek gitu ya. Iya. Oke. Pernah nggak mengalami kejadian mistis di daerah situ, Mas? Kalau saya sih pernah. Soalnya dulu waktu ada perkumpulan doa SSW, itu saya ditempatkan di sebuah bangunan kayak joglo di depan monumen itu. Sempat bau anyir darah. Ya Sobat Mata Langit,
Kita sudah mendengarkan kesaksian dari warga bahwa di sini memang banyak sekali gangguan yang disebabkan oleh makhluk astral. Di antaranya ada kepala tanpa badan, ada badan tanpa kepala, ada suara-suara seperti orang baris berbaris, dan juga suara-suara yang lain yang semuanya sifatnya misterius. Nah, kita akan menguak ada misteri apa sebenarnya di Monumen Kresek ini dengan melalui proses mediumisasi. Panglima, kita siap melakukan proses mediumisasi. Kira-kira apa nanti yang akan kita ungkap nih? Ya memang kan ada penuturan dari warga yang katanya kalau pulang malam kepalanya suka ditimpuk dan begitu dia lihat ke atas pohon, dilihat ada cuman kepala doang berterbangan. Dan saya mendengar juga ada banaspati katanya bola api yang bergelinding. Dan ada suara-suara nyanyian. Jadi untuk mengungkap tadi tersebut, apakah benar keberadaannya dan benar adanya seperti itu, kita akan coba bermediumisasi dengan makhluk astral yang mungkin dia adalah pengganggu. Allah. Ini besar sekali ya, taringnya berdarah saya lihat ya. Allahu Akbar. Astagfirullah. Tenangkan diri Anda. Anda bisa tenangkan diri. Tolong tenangkan diri. Kita ngobrol baik-baik. Kita ngobrol baik-baik. Tenangkan diri Siapa Anda. Anda? Nah, Anda bisa duduk dengan siapa ini? Anda penunggu tempat ini? Sosoknya seperti apa? Siluman. Siluman apa? Siluman apa? Siluman Coba apa? tenang, coba tenang. Coba tenangkan diri, Coba duduk, tenang. kita ngobrol baik-baik. Saya tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin mencari informasi tentang sejarah dan keberadaan makhluk astral yang ada di tempat ini. Bisa duduk, kita ngobrol baik-baik. Wujud Anda siluman apa? Siluman babi. Tugas Anda apa di sini? Ganggu. Yang semua warga kamu yang ganggu. Gangguan seperti apa? Banyak. Contohnya kecelakaan. Oh. Jadi kecelakaan yang terjadi di depan itu ulah kamu. Apa yang kamu lakukan sehingga menyebabkan kecelakaan? Hah? Jijik. Kamu jijik sama manusia. Oi. Kamu nggak suka sama manusia. Ya Kenapa? manusia kan nggak mengganggu kamu. Udah berapa korban yang kamu buat kecelakaan? Udah banyak. Kamu buat apa sehingga mereka bisa jatuh? Kamu apakan? Hah? Pakai korban. Oh, Tumbal. dijadikan tumbal yang kecelakaan itu. Oh, emang dari dulu di sini. Cara buat kecelakaannya seperti apa? Pengen tahu dulu. Kamu nggak suka? Oh. Nggak suka ada? Oh, nggak suka ada bangunan ini. Tadinya apa sih tempat ini sebelum ada monumen? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Anda bisa lebih keras bicaranya. Jadi dulunya tempat ini apa? Hutan. Itu yang terdengar Nggak ada orang suara. yang berani kesini katanya. Iya, itu yang terdengar suara orang bernyanyi, terdengar suara orang berbaris, dan hingga ada kepala yang berterbangan. Itu termasuk teman-teman kamu? Banyak. Teman-teman kamu itu? Dari sana. Dari sana? Dari sana itu maksudnya hutan ya? Sekitar sini hutan gitu? Teman kamu ada di sini? Banyak. Itu yang kepala buntung nggak ada badannya yang suka nimpukin orang itu siapa? Hah? Manusia. Kenapa? Yang suka manusia. Oh, itu ada yang nyuruh? Ada... Habisnya. Hah? Seseorang. Gak suka. Dia nggak suka sama orang yang bangun tempat ini. Terus? Dia merasa terganggu. Sehingga dia ganggu orang yang kesini gitu. Supaya nggak ada yang kemari. Mau kemana dulu, Den?
Allah Akbar. Ada yang mau masuk lagi Panglima ya? Ini siapa? Siapa ini? Kiai. Kiai yang membangun tempat ini. Namanya Kiai siapa? Tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Yang penting saya tahu kalian. Yang penting saya tahu kalian. Lepasin semua anak-anak. Lepasin anak-anak. Di mana anak-anak itu? Sekeliling sini. Kenapa anak-anak di sini? Oh, dipenggal lehernya. Siap. Tidak sempurna. Oh, Anak-anak mati di tidak sini sempurna. mati tidak sempurna. Gara-gara apa? Oleh siapa? Iblis. Sudah lama itu ya? Ini apa kejadian PKI itu? Oh. Jadi mereka yang dibantai ada berapa orang? Ratusan? Ya. Dari mana-mana dibawa ke sini. Kenapa? Bisa lebih keras bicaranya. Mana-mana dibawa ke sini. Bagaimana dibawa kemari? Nanti saya coba zikirkan untuk membebaskan mereka ya. Untuk menyempurnakan ruhnya ya. Coba duduk. Akan saya bantu, akan saya kirim doa ya. Kenapa bisa terjadi pembantaian yang jumlahnya sampai ratusan? Karena orang-orang tidak suka. Ya. Tidak suka apa? Santri. Oh, tidak suka sama santri. Jadi anak yang dibantai itu para santri gitu. Warga yang santri. Berarti, Jadi bukan. berarti tidak suka kalau di sini ada penganut agama ya? Iya. Kenapa begitu? Jadi yang dibantai itu bukan pahlawan yang ada hubungannya dengan sejarah gitu? Sama itu juga. Oh, itu juga ada. Hah? Dari Belanda juga. zaman Belanda juga? Ya. Di sini. Sini. Pembuangan. Di Di sini tempat pembuangan. pembuangan mayat-mayat yang sudah dipenggal kepalanya oleh Belanda dan oleh PKI. Oh, kenapa tempat ini dipilih untuk membuang jasad itu? Jauh. Karena di sini jauh dari Desa. pemukiman penduduk ya. Karena dulunya hutan di sini ya. Lalu yang terdengar suara seperti pasukan baris berbaris itu siapa mereka? Itu pasukan yang menangis. Itu pasukan yang menangis. Itu pasukannya Pak Kiai. Pak Kiai merasa sedih ya? Pak Kiai merasa sedih karena kejadian itu sungguh memilukan. Jadi banyak santri beliau yang meninggalkan dipenggal sehingga kematian mereka tidak sempurna. Sampai detik ini, apakah belum ada yang membantu untuk menyempurnakan? Saya Kiai Makmur. Pak Kiai Makmur, Ya. Dari Jombang. asalnya dari Jombang Pak Kiai Makmur. Ya. Apakah dulu Pak Kiai punya semacam pesantren di sini? Enggak. Bukan, tapi Santri saya. cuma Bawa ke sini. oh santri-santri dari Jombang dibawa kemari untuk tujuannya awalnya apa kemari? Ya. Untuk membantu, tapi malah dipenggal. Ya Allah. Berarti memang saat itu suasananya sangat memilukan ya Pak Kiai. Sekarang apa yang Pak Kiai inginkan dari kami yang bisa kami bantu? Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah Panglima Ya. katanya. Auzubillahi Auzubillahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu Al-Fatihah. Tumailah arwahi kaum muslimin dan muslimah yang sudah berpulang padamu ya Allah. Para ruh-ruh yang berada di sini ya Allah, sempurnakan ya Allah, satukan kembali ya Allah, tempatkan di surgamu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Walau dhalin amin ya Allah, sampaikanlah pahala kepada mereka ya Allah. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid. Allahu akbar. Ya sudah ya. Ada pesan apa lagi? Ya. Ada pesan apa lagi Pak Kiai? Itu aja. Sudah itu aja. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Mata Langit, kita sudah melewati proses mediumisasi dan mediator sekarang pun sudah sadar. Ya. Abel, aman ya? Iya. Sudah normal kembali dan ternyata kita mendapatkan sebuah informasi yang ternyata sangat menyentuh dan itu mungkin selama ini belum pernah terkuak. Karena selama ini yang terkuak hanya sesuatu yang berurusan dengan keangkerannya saja. Tapi ternyata ada sejarah lain ya, Panglima ya? Ya, seperti itu. Jadi ceritanya dulu ada kejadian mungkin zaman penjajahan, kemudian ada seorang kiai namanya Kiai Makmur dari Jombang membawa santrinya kemari untuk membantu. Ternyata malah yang membantu itu ikut dipenggal kepalanya sehingga mereka mengalami nasib yang sangat mengenaskan dan sampai saat ini jasadnya belum sempurna, sehingga tadi beliau minta tolong kepada Panglima Langit untuk mendoakan dan mengirim Al-Fatihah. Dan kita sudah mengirimkan Al-Fatihah, mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan juga jasad mereka yang tidak sempurna disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Panglima, kira-kira apa nih kesimpulan yang bisa dipetik dari penelusuran kita hari ini? Ya, kalau menurut saya sih sebaik-baik iman itu adalah kan takwa. Tidak ada kesempurnaan akhlak melainkan manusia itu harus beriman kepada Tuhan. Maka berimanlah kepada Tuhanmu, beragamalah yang baik, tunjukkan budi pekerti yang luhur. Insya Allah hidup kita akan damai, sejahtera, dan kita di dalam keberkahan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Ya, lalu tadi kan sempat ada mediator yang makhluk yang pertama masuk yang katanya siluman babi, kan ya. Dia pekerjaannya memang mengganggu, ya. Sehingga membuat kecelakaan banyak terjadi di depan jalanan yang persis di depan Monumen Kresek ini. Nah, kita sebagai warga di sini atau masyarakat yang mungkin pengen melakukan piknik atau rekreasi di sini, apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari gangguan itu, Panglima? Ya, artinya sebelum kita berjalan kemanapun kita harus berbanyak berdoa, berzikir agar kita terhindar dari gangguan-gangguan makhluk astral. Jadi dimanapun kita berada ya sebenarnya yang namanya jin, yang namanya pengganggu itu seperti makhluk astral pasti ada ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita dengan doa-doa dan zikir yang kita amalkan. Insya Allah kita akan terlindungi dari segala macam gangguan makhluk. Nah, seperti itu aja sih menurut saya. Oke pemirsa, demikianlah penelusuran kami hari ini. Dan saya Ratna Listi dan Panglima Langit juga mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen dan share. Dan jangan lupa terus ajak saudara, teman, keluarga untuk tetap subscribe, like, komen, dan share. Karena kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit.